Selamat pagi, Kakak Anik Jayanti, SPD, Pembina Gugus Depan SDN 20 Tan Kulon Wuryantoro Wonogiri, selaku narasumber, serta kakak-kakak peserta KML Siaga PPG Prajabatan Universitas 11 Maret Surakarta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kakak Anik Jayanti, SPD, yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Langsung saja saya persilahkan kepada kakak-kakak peserta KML Siaga untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan. Suaranya kurang keras. Baik Kak, selamat pagi Kak. Ini perkenalkan, nama saya Anggun. Suara saya sudah terdengar Kak? Ya, sudah terdengar. Baik, untuk pertanyaan yang pertama dari saya itu, menurut Kakak bagaimana peran FKU, SKK, dan SPG sendiri untuk meningkatkan kualitas pembinaan peserta didik di gugus depan? Itu dulu sih Kak untuk pertanyaan yang nomor pertama. Ya, saya jawab untuk pertanyaannya. Peran SKU, SKK, dan SPG itu sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembinaan peserta didik di gugus depan. Itu bisa kita upayakan dengan cara yang pertama itu untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan, termasuk keterampilan dalam berpramuka, khususnya siaga. Kalau di usia SD, di anak SD itu kan siaga dan penggalang. Penggalang untuk yang sudah usia 11 tahun ke atas. Kemudian untuk pembinaan karakter dan moral. Karakter dan moral anak yang siaga dan yang penggalang. Eh, Tentunya dengan perlakuan atau dengan tindakan yang sesuai dengan usianya. Kemudian yang ketiga itu pengembangan kegiatan kepramukaan. Jadi kegiatan kepramukaan itu bisa dilakukan pengembangan. Terus yang keempat itu meningkatkan partisipasi dan kesadaran anggota, termasuk dari pembina pramuka ataupun anggota siaga ataupun penggalang di eh, pangkalan gugus depan, terutama di sekolah dasar. Mungkin itu yang dapat saya jawab pertanyaannya. Untuk yang selanjutnya mungkin atau ada yang ditanyakan lagi? Baik Kak, mungkin untuk jawabannya sudah cukup puas ya menurut saya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, saya juga Kak untuk yang mengajukan terkait program kerja. Jadi kan setiap gugus depan kan pasti ada program kerjanya masing-masing ya. Kalau misalkan dari yang Kakak Bina sendiri, langkah-langkah apa yang paling penting untuk menerapkan dalam penyusunan program kerja itu sendiri supaya program kerja ini berjalan secara efektif seperti itu. Selain itu juga untuk yang program kerja saat ini yang Kakak jalankan ini seperti apa Kak? Itu sih pertanyaan selanjutnya. Terima Ya, kasih. Mungkin saya jawab yang langkah-langkah menyusun program kerjanya dulu. Yang pertama kita identifikasi tujuan dan sasaran dulu. Tujuan kita kalau itu kan ekstra ya, ekstrakurikuler, tujuan dari ekstrakurikuler pramuka itu apa? Kemudian sasaran. Sasarannya itu kan yaitu peserta didik anak-anak untuk yang usia siaga dan penggalang. Kemudian yang kedua dengan menganalisis atau melihat eh, kebutuhan dan kondisi di gugus depan. Dilihat juga kebutuhan bagaimana kita mengembangkan ya ada juga kegiatan kan mungkin pengembangan atau biasanya itu kan setiap 1 tahun itu kita mempunyai eh, tujuannya itu biasanya ada kalau yang siaga itu kan pesta siaga. Nah itu
Biasanya kebutuhannya apa untuk yang pesta siaga itu kan biasanya itu dari itu kan sudah ada juknisnya. Nah, itu juknisnya itu untuk kebutuhannya apa dan disesuaikan juga dengan kondisinya. Kegiatan mungkin outdoor ini yang untuk materi, ini yang untuk kegiatan apa itu juga harus diorganisasikan. Kemudian pelaksanaan dan pemantauan dari pelaksanaannya itu juga harus dipantau sejauh mana kegiatan kita berhasil atau memberikan impact yang bagus untuk anak-anak. Dan terus yang keenam itu evaluasi dan perbaikan dari apapun kegiatan kita, dari tujuan, terus proses kegiatannya, kemudian hasilnya itu juga harus dievaluasi dan yang pastinya diperbaiki untuk tahun yang berikutnya. Mungkin itu terus yang pertanyaannya tadi yang sudah dilaksanakan di Ya, program pangkalan kami ya, yang sudah dilaksanakan di pangkalan kami untuk yang pertama jelas pesta siaga itu menjadi tujuan tahunan, kegiatan tahunan yang dilaksanakan di Kuaran. Itu kan di Kuaran dulu, terus nanti kalau sudah juara baru ke Kuarcap, baru ke Kuarda. Kan begitu. Jadi itu yang utama itu, kemudian yang kedua ya setiap kegiatan itu ada materi juga pengembangan karakter yang terutama karena pramuka itu sangat berhubungan dengan karakter peserta didik, pengembangan karakter peserta didik. Jadi kegiatan kita tidak hanya materi, tadi yang paling utama itu kegiatan di lapangan. Untuk yang biasanya itu kalau siaga itu kami selalu melaksanakan persari perkemahan 1 hari untuk tiap akhir semester. Jadi ini kan bulan sudah melaksanakan sumatif akhir semester itu biasanya nanti sebelum sebelum menerima rapot itu biasanya kita melaksanakan perkemahan 1 hari untuk yang siaga, dimulai pagi dan diakhiri pada waktu menjelang maghrib. Mungkin jam 5 itu anak-anak sudah pulang karena siaga itu tidak mungkin menginap di sekolahan. Jadi, untuk yang lain yang penggalang itu bisa. Kalau untuk yang penggalang itu biasanya persami, perkemahan Sabtu, Minggu itu yang biasa dilaksanakan. Mungkin itu untuk yang pertanyaan selanjutnya. Baik, Kak Ani, terima kasih. Saya izin bertanya untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai postur pembina. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana postur pembina dapat mempengaruhi proses pembinaan dan pengembangan anggota pramuka di setiap tingkat. Itu saja, Kak. Terima kasih. Iya. Untuk postur pembina itu berhubungan dengan pembina dari ujung kepala sampai ujung kaki itu maksudnya. Yang pasti sangat sangat mempengaruhi bagaimana kita menjadi teladan bagi kalau di siaga itu kan panggilnya Yanda dan Bunda, kita memanggil mereka Ananda kan gitu untuk yang siaga. Kalau untuk yang penggalang kan sebutannya sudah kakak dan adik. Jadi bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bertindak itu sangat menjadi mereka ya. Untuk yang pertama yaitu tadi menjadi contoh dan teladan. Jadi contoh dan teladan mereka, kita harus sebisa mungkin memberikan contoh yang baik dan teladan yang baik. Yang kedua, membangun kepercayaan dan komunikasi yang efektif. Kita harus sebisa mungkin membuat mereka ya percaya dan komunikasi kita juga harus berjalan dengan baik selayaknya yaitu tadi Yanda Bunda dan para Ananda kan gitu untuk yang siaga. Terus yang ketiga mengembangkan kemampuan dan keterampilan. Bagaimana kita juga berusaha tidak seperti ini terus. Jadi selalu berusaha untuk mengembangkan kemampuan kita, keterampilan kita. Bagaimana kita mengajak anak-anak untuk asik. Itu kan pramuka biasanya riang, gembira gitu ya untuk kegiatannya. Terus menciptakan lingkungan kegiatan yang nyaman. Kegiatan pramuka kita gimana caranya nyaman, bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas, atau bisa misalnya di lingkungannya ada lokasi yang memungkinkan untuk kegiatan outdoor, itu juga bisa diajak ke sana gitu. Mungkin itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan tentang postur pembina. Yang Baik, Kak selanjutnya, Ani, terima kasih atas jawabannya yang sangat komplit.
Baik, terima kasih eh, Kak Ani atas jawabannya. Selanjutnya, saya akan lanjutkan pertanyaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Balosa Fitri. Di sini saya akan menanyakan mengenai metode membina, yaitu apa saja metode membina yang paling efektif dalam mendukung perkembangan karakter dan keterampilan anggota pramuka. Baik, saya jawab untuk pertanyaan yang metode membina. Metode membina efektif. Metode membina efektif itu eh, biasanya kalau di saya itu kegiatannya itu proyek, berbasis proyek, biasanya begitu. Jadi eh, setiap anak itu kan biasanya kan di kalau di pangkalan kami, di gugus depan kami itu biasanya langsung saya bikin barong ya. Kalau siaga kan barong. Itu saya bikin barong untuk yang penggalang itu ada perlakuan sendiri, dibikin regu karena penggalang itu regu dan itu barong. Nah, setiap barong ataupun setiap atau biasanya kita laksanakan proyek. Untuk proyek itu ya sederhana-sederhananya saja, tidak tidak harus yang sulit, bisa dilaksanakan mulai hari itu dan berakhir juga selesai di hari itu. Biasanya begitu atau kegiatan yang berhubungan dengan materi-materi siaga yang pastinya permainan atau apapun karena di siaga itu masih tarafnya seperti itu. Kemudian bisa juga forum diskusi. Ya, mengajak mereka berdiskusi. Berdiskusi tidak hanya mereka dengan eh, sesama sesama anggota atau sesama sesama pinrung mereka atau sesama barengnya mereka. Diskusi juga bisa dilaksanakan bersama dengan pembina-pembina yang lain. Kemudian yang ketiga melaksanakan kegiatan outdoor. Itu yang utama. Kalau biasanya di pangkalan kami itu kegiatannya 30 menit berada di ruangan. Untuk yang 30 menit biasanya di outdoor. Atau jika memungkinkan itu biasanya langsung di outdoor selama 60 menit. Biasanya begitu. Karena mungkin ya kegiatan di kami itu biasanya seperti itu. Terus jika tidak memungkinkan, kita juga bisa misal kondisi ini kan hujan, nah kan tidak mungkin. Jadi biasanya itu di dalam tapi tetap dengan yang utama yaitu tetap membawa kegiatan riang dan gembira, biasanya seperti itu. Kemudian yang keempat, pembimbingan individu. Nah, pembimbingan individu itu biasanya ya anak dengan karakternya, dengan latar belakangnya, dengan tingkahnya masing-masing itu kan ada juga karakternya seperti ini seperti itu. Nah, itu biasanya kita bisa lihat bisa juga kita melaksanakan pendampingan individu. Apalagi kan kita kalau seharian. Nah, di keseharian, di waktu pembelajaran, tidak di ekstra itu kan saling bergantung juga. Kita sudah lihat dari pagi sampai siang. Sudah tahu karakter mereka, sudah hari-hari bertemu. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler kita juga dapat memanfaatkan itu. Memanfaatkan itu untuk pembimbingan individu mereka, bagaimana mereka bertindak di kesehariannya di saat pembelajaran efektif waktu di sekolah, tidak waktu ekstra, tapi pramuka bisa kita gunakan untuk itu. Kemudian yang kelima kerjasama tim dengan Kamabigus dan pembina. Itu juga sangat perlu bagaimana kita menyusun yaitu tadi rencana, tujuan ataupun proses untuk eh, menghasilkan yaitu tadi untuk yang utama pesta siaga itu dapat juara atau apa yang terus yang utama lagi yaitu tadi karakter anak dengan apa yang kita laksanakan kita kerjakan dari kerjasama tim kita dengan tujuan kegiatan ekstra itu bisa tercapai dengan baik. Itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya Baik, Kak. Untuk selanjutnya yang nomor 5 tentang dunia nomor 4 ya, maaf, keliru. ya
Silahkan Mas, tadi saya kira nomor 5. Oh ya, makasih Mbak. Izin bertanya Kak. Perkenalkan, nama saya Dumami. Saya ingin bertanya, apa saja tantangan utama yang sering dihadapi Kakak dalam pengelolaan gudeg dan pembinaan anggota di dunia siaga? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, eh, mungkin tantangan waktu kita itu ya mungkin yang pertama itu keterbatasan waktu dan tenaga. Kan itu selain waktu kita kan tidak hanya kita laksanakan untuk ekstra saja. Kita sudah dari pagi sampai siang mengajar, kemudian dilanjutkan lagi ekstra, mungkin itu waktu tenaganya, mungkin itu. Jadi mungkin keterbatasan itu dan mungkin waktunya ya itu tadi mungkin hanya 2 jam pelajaran ataupun 3 jam. Terus kemudian yang kedua itu mengelola perilaku anak. Nah, itu yang kedua itu karena anak-anak di usia siaga itu kan memang sangat-sangat luar biasa ya dengan karakter mereka masing-masing dengan masing-masing. Yang yang ketiga itu mungkin dari partisipasi orang tua ya mungkin ada juga yang sering saya alami itu kurang mendukung biasanya kalau untuk kegiatan seperti itu tuh biasanya mereka itu ya pulang udah waktu pulang sekolah ya pulang sekolah ekstranya nggak usah ikut ada juga yang seperti itu sering kita hadapi seperti itu jadi bukan menjadi tujuan utama atau berhubungan dengan sekolah di pikiran mereka itu ekstra lah itu di luar sekolah pikiran mereka tidak masuk ya mungkin itu ya bisa mungkinlah kita memberikan penjelasan kepada mereka kemudian yang terakhir itu mungkin berhubungan dengan sarana dan prasarana. Nah, itu kan berhubungan dengan anggaran yang ada di sekolah. Seperti itu. Mungkin itu yang saya alami di pangkalan kami. Untuk yang selanjutnya, Baik Kak, untuk yang selanjutnya nomor 5 yaitu tentang dunia siaga. Di sini pertanyaannya, apa perbedaan utama dalam pendekatan pembinaan paling mencolok di dunia siaga dengan penggalang dan penegak? Apakah ada tips dan trik khusus untuk pendekatan di dunia siaga mengingat usia mereka masih anak-anak? Begitu. Terima kasih. ya untuk dunia siaga ya perbedaan utama pendekatan pembinaan ya dari kalau siaga kan jelas mereka masih anak-anak usia 7 sampai 10 tahun. Yang penggalang itu kan 11 sampai 15 tahun dan yang penegak itu kan 16 sampai 20 tahun. Untuk yang tips pendekatan kalau di SD itu kan utama siaga dan penggalang. Yang siaga itu yang pertama itu kami sering melaksanakan kegiatan ya permainan edukatif. Nah, kita pasti pasti setiap kegiatan pasti melaksanakan permainan. Bagaimana membawa anak-anak itu dapat dapat mengikuti ekstra dengan baik. Bagaimana kita mengajarkan mereka atau memberikan pemikiran kepada mereka ekstra pramuka itu menyenangkan gitu biasanya sering kita laksanakan permainan atau pasti di setiap kegiatan itu entah 1 atau 2 kali itu berhubungan dengan permainan. Kemudian mengembangkan kreativitas tidak hanya dilaksanakan oleh anak kita juga harus mengembangkan kreativitas bagaimana kita membawa kegiatan ekstrakurikuler itu menyenangkan bagi mereka. Kemudian yang ketiga itu membangun kepercayaan diri mereka. Jadi dia harus percaya diri, entah benar atau salah, mereka harus tetap mengembangkan kepercayaan dirinya karena pada dasarnya kegiatan pramuka itu asik dan menyenangkan. Kemudian bagaimana kita memberikan contoh kepada mereka, memberikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan itu sangat menarik, membuat mereka tertarik. Jadi mereka mengikuti kegiatan itu, mengikuti kegiatan ekstra itu lahir dari diri-dirinya. Oke, aku mau kegiatan ekstra, menyenangkan.
seperti itu. Jadi bagaimana kita membawa kegiatan ekstra itu menyenangkan bagi mereka. Eh, Kegiatan yang sangat mereka tunggu-tunggu karena selama ini yang saya hadapi itu kalau kalau setelah selesai pelajaran itu kalau hari Sabtu itu pasti Bu hari ini ekstra kan, Bu hari ini ekstra pasti seperti itu. Jadi mereka sangat tertarik dengan kegiatan yang kita laksanakan karena itu sangat menyenangkan bagi mereka. Mungkin seperti itu untuk yang pendekatan di dunia siaga. Kalau di Penggalang karena kelas 5, kelas 6 itu Penggalang kita juga melaksanakan perlakuan yang beda dengan anak-anak. Biasanya materinya juga lebih kompleks atau eh, memiliki materi yang lebih banyak. Kalau siaga biasanya juga hanya bermain-bermain dengan sisipan materi, tapi kalau Penggalang itu biasanya seperti itu sudah kami sisipkan banyak-banyak materi karena di Penggalang itu sudah eh, banyak materinya untuk yang itu yang kegiatan outdoor, tapi itu juga yang keterampilan itu juga sangat kami tekankan. Tapi ya itu tadi untuk siaga banyak bermain, untuk yang Penggalang ya bermain tapi masih dengan eh, sisipan materi-materi yang lebih kompleks. Mungkin seperti itu. Untuk yang selanjutnya masih ada lagi? Ya, saya Kak selanjutnya perkenalkan saya Cindy Ogawa. Sini saya akan mengajukan pertanyaan itu tentang organisasi dan administrasi. Nah, bagaimana administrasi dan organisasi di tingkat gugus depan dapat mempengaruhi kelancaran program dan kegiatan pramuka. Seperti itu. Terima Ya, kasih. ya kita jawab untuk yang organisasi dan administrasi. eh, Ya itu sangat penting ya untuk kegiatan untuk administrasi itu. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas karena semuanya itu kan apa kegiatan dari tujuan-tujuan yang kita laksanakan sudah dilaksanakan atau tidak itu kan terlihat dari administrasi yang jurnal kan seperti itu. Untuk hari ini sudah dilaksanakan ini, anak yang tidak hadir ini, pembinanya ini, apa hasil yang sudah didapatkan untuk terus kemudian untuk minggu depannya lagi dengan materi ini, dengan pembina ini, eh, bagaimana jadi untuk di akhir mungkin kita bisa melihat dari administrasi administrasi kita dari yang mungkin jurnal daftar hadir atau apapun itu bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua itu dapat mengoptimalkan apa yang kita miliki. Jadi apa yang kita punya, apa yang kita miliki, terutama sarana dan prasarana ya, itu bisa dioptimalkan. Kita mau melaksanakan kegiatan ini, apa sarana dan prasarana yang kita miliki bisa dioptimalkan atau tidak, mungkin seperti itu. Yang ketiga itu membangun komunikasi yang efektif. Nah itu berhubungan dengan organisasi komunikasi kita dengan Kuaran, dengan WhatsApp itu bagaimana. Yang keempat itu mengembangkan program kerja yang terstruktur, jadinya dengan kalau adanya administrasi itu bisa terstruktur apa yang sudah kita laksanakan, apa yang belum, apa yang harus diperbarui itu kan juga ada kegiatan refleksi dan evaluasi di setiap mungkin akhir semester. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Masih ada pertanyaan lagi? Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Selanjutnya izin untuk bertanya, perkenalkan saya Janin kayaknya suaranya kurang jelas. Jelas. Oke, halo. Oke, perkenalkan saya Hening Tias Utami, izin bertanya mengenai strategi pengelolaan gugus depan dan pembinaan di siaga. Mungkin ada strategi yang paling efektif strategi apa yang paling efektif dalam mengelola gugus depan dan melakukan pembinaan untuk mencapai tujuan jangka panjang di dunia siaga. Itu saja. Iya, saya jawab untuk yang pengelolaan
gugus depan siaga utamanya. Yang pertama itu mengembangkan rencana kita, rencana strategis bisa dibilang seperti itu. Rencana strategis kita untuk yang paling utama yaitu pesta siaga. Jadi itu harus kita kembangkan bagaimana kita membentuk anak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di pesta siaga. Mungkin itu. Terus yang kedua membangun tim, ya membangun tim dengan Kamatikus, dengan pembina-pembina yang lain, bagaimana kita saling eh, memberikan arahan atau memberikan pendapat atau saling membangun tim secara mungkin biar solid gitu ya, saling membantu. Yang ketiga itu mengoptimalkan apa yang kita miliki, terutama dari pembina, mungkin sarana dan prasarana atau apapun yang ada di pangkalan itu bisa dioptimalkan sebaik mungkin. Yang keempat, meningkatkan komunikasi dengan orang tua dan masyarakat itu juga perlu. Bagaimana kita melaksanakan kegiatan ekstra itu bisa didukung oleh orang tua dan masyarakat sekitar. Karena kegiatan kita juga tidak hanya di lingkungan sekolah, kita juga sering melaksanakan kegiatan di outdoor, itu pasti kan juga berhubungan dengan masyarakat. Tidak hanya di lingkungan sekolah, kita juga sering ajak anak-anak untuk berkeliling, mengamati lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar sekolahan. Untuk yang kelima itu melakukan evaluasi dan perbaikan. Jadi mungkin setiap akhir semester kita juga evaluasi bagaimana kegiatan kita selama 6 bulan sudah berjalan, kemudian gimana kita cara melakukan perbaikan. Mungkin itu diperbaiki atau mana yang harus ditingkatkan. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Ada lagi untuk pertanyaan yang selanjutnya? Baik, terima kasih Kak Ani untuk jawabannya. Sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab semua ya teman-teman. Jadi cukup sekian sampai di sini wawancara untuk pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya kepada Kak Ani yang sudah bersedia meluangkan waktu dan berbagi ilmu serta pengalamannya selama menjadi pembina di gugus depan. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan Kak Halimah dan teman-teman. Saya Anggun Putri Tami selaku host di sini akan memimpin jalannya wawancara pada siang hari ini. Sebelumnya saya mulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Halimah, perkenalkan saya Anggun dan rekan-rekan saya di sini sebagai peserta KML Siaga dari PPG Prajabatan UNS gelombang 1 tahun 2024. Kemudian untuk beberapa rekan saya boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu dari Mas mungkin ya. Baik, perkenalkan nama saya Dumami, saya dari Prodi PGSD, KML PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024. Terima kasih. Sama-sama. Boleh dilanjutkan langsung ke rekan-rekan yang lain. Kak, baik, kenalkan Kak, nama saya Hima Vanesti, saya biasa dipanggil Hima. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 2024 dan sekarang saya berdomisili di Pacitan, Jawa Timur. Ya Kak, siapa yang mau perkenalan? Baik, perkenalkan nama saya Galuh Safitri. Baik, Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024, Prodi PGSD, dan saya berdomisili di Sragen. Terima kasih. Selanjutnya saya perkenalkan Kak, nama saya Cindy Ogawa. Saya asal dari Pacitan. Saya di sini mengikuti KML UNS, KML Siaga di UNS, PPG Prajabatan gelombang 1. Asal saya di Pacitan. Sudah? Sepertinya sudah Kak. Boleh Kak Halimah perkenalkan diri saya.
Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Halimah Ramayani. Saya selaku apa ya di sini? Bukan fasilitator, hanya saja kegiatan untuk kegiatan mempercepat proses KML, nih. Kayak gitu. Nah, mungkin dari kakak-kakaknya ini memang mengambilnya siaga, nggih? Betul Kak, ambilnya siaga karena kan kita dari SD kemudian lebih diarahkan ke siaga seperti itu sih Kak. Baik. Ya, karena kebanyakan kalau yang penggalang itu kebanyakan di SLTP ya atau SMP nggih. Saya dari Pacitan, dari Dewan Kerja Ranting. Selain itu ada beberapa mungkin perkenalan pengalaman atau bagaimana terlebih dahulu? Boleh Kak, pengalaman secara singkat juga boleh. Baik. Untuk pengalaman di sini pernah mengemban tugas selaku pembantu pembina khususnya karena basic saya memang di penggalang, tapi hanya saja saya selaku pembantu pembina juga bisa membantu di siaga seperti itu Kak. Kak Halimah, terima kasih ya atas perkenalan singkatnya. Kemudian di sini kami dan rekan-rekan mungkin ada beberapa pertanyaan ya Kak Halimah ya untuk pengetahuan kita lebih dalam lagi. Mungkin dari saya terlebih dahulu ya Kak ya untuk pertanyaannya itu menurut kan ini kan kami ada di siaga ya Kak Halimah. Menurut Kak Halimah sendiri itu bagaimana cara merancang kegiatan yang menarik dalam siaga kan pasti ada pertemuan mingguan, kemudian juga ada bulanan, pasti ada hal-hal yang perlu diperhatikan gitu loh Kak. Perbedaannya antara kalau yang mingguan ini kira-kira penentuannya minggu ini apa, kemudian bulan ini apa. Nah ini kira-kira pertimbangannya seperti apa? Itu Kak. Terima kasih. Baik, untuk ini namanya ragam pertemuan siaga ya. Untuk yang pertama pertanyaannya, bagaimana cara merancang kegiatan yang menarik bagi siaga dalam pertemuan mingguan atau bulanan? Betul? Ya, baik. Yang pertama, karena anak siaga itu senangnya bernyanyi, bertepuk tangan, jadi seorang pembina itu harus mengemas latihan dalam bentuk permainan yang menarik dan menyenangkan dengan sifat kegiatannya modern, bermanfaat, dan memiliki asas-asas kesetiaan. Seperti contohnya, satu, modern yang berarti di sini adalah menarik, kreatif, inovatif, sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan situasi yang menjamin bagaimana perkembangan motorik dari anak sendiri. Yang kedua, bermanfaat berarti bermanfaat bagi dirinya, si anak maupun lingkungannya maupun si pembinanya. Dan yang ketiga, setia, taat berarti dalam pelaksanaan kegiatan selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar dan metode kepramukaan. Jadi kalau anak siaga itu kan dia punya Dwi Dharma, Dwi Satya. Nah, salah satu hal yang bisa membuat anak siaga itu ya pertama pasti bermain, bertepuk, terus bernyanyi kayak gitu. Kita nggak bisa memaksakan sesuatu hal kalau anak siaga dan penggalang itu harus bisa dibedakan karena sifat kebapaan, keibuan dari seorang pembina itu bisa menjadi salah satu landasannya. Kayak gitu. Selain itu, acara latihan mingguan hendaknya didahului dengan beberapa kegiatan. Contohnya salah satunya upacara latihan. Walaupun dia anak siaga, tapi yang semestinya biasanya upacara hari Senin kan sudah dilakukan ya. Jadi untuk upacara pembukaan latihan, kemudian kegiatan yang bersifat ramai, riang, terus tenang, terselingi dengan nyanyian, tarian, dongeng, cerita, diakhiri dengan kegiatan lain, latihan lanjutnya. Seperti itu, Kak. Baik Kak, saya ya Kak untuk pertanyaannya berarti kan ini nanti kan tadi Kakak menjelaskan kalau misalkan ada latihan upacara ya. Nah ini dilakukan setiap pertemuan pramuka di awal atau hanya kayak misalkan di minggu pertama ada kayak gitu. Kemudian untuk yang kayak minggu kedua, minggu ketiga ini tidak perlu dilakukan atau kayak gimana nih Kak? Baik,
untuk latihan pembukaan upacara itu dilakukan setiap minggu atau setiap pertemuan. Dikarenakan kenapa kita lakukan setiap pertemuan? Karena itu merupakan salah satu pembuka ketika kita berlatih. Ketika kita berlatih itu di mana di situ tercermin, misal pembinanya menyuruh berdoa, memberi penghormatan, membacakan Dwi Dharma, membacakan Dwi Satya, seperti itu, Kak. Jadi untuk pembukaan latihan itu setiap saat atau setiap minggu dilakukan. Nih. Baik, Kak. Terima kasih banyak atas Ya, jawabannya. terima Kak, ya. kasih. Untuk teman-teman yang lain ada pertanyaan, boleh bergilir ya. Ya, silakan. Baik Kak, izin bertanya. Menurut Kakak, apakah ada peran tertentu dalam permainan dan aktivitas fisik dalam pertemuan siaga? Dan bagaimana itu mendukung perkembangan keterampilan sosial mereka? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak atas pertanyaannya. Di sini berkaitan dengan peran tertentu dalam permainan dan aktivitas fisik dalam pertemuan siaga dan bagaimana dapat mendukung perkembangan keterampilan sosial mereka. Tentunya ada Kak untuk peran bermain dan beraktivitas fisik. Biasa dinamakan dengan metode kepramukaan atau latihan kepramukaan. Seperti halnya salah satu metodenya adalah alam terbuka. Alam terbuka di sini sama artinya dengan tempat dan wahana belajarnya pramuka siaga adalah alam terbuka. Pada alam terbuka, anggota siaga dapat memahami materi latihan pramuka dengan mudah, sebab pada alam terbuka anggota dapat leluasa beraktivitas dan melakukan penerapan pembelajaran. Selain itu, di alam terbuka juga membantu akal dan indera anggota yang terbelenggu. Biasanya kan kalau semisal kita hanya di ruangan saja, kita nggak bisa melihat motorik anak itu tidak hanya ketika kita di ruangan saja, tapi ketika melihat alam, ketika dia menyaksikan sesuatu hal yang dia tidak pernah tahu, kemudian dia tahu, itu merupakan salah satu hal di mana kita bisa menerapkan metode alam terbuka. Jadi memberi kesempatan seluas-luasnya kepada anak kaitan dengan aktivitas adik. Namanya kan kalau kita membahas tentang siaga kan kita panggilannya bunda ya untuk yang putri, sama yanda buat yang putra. Jadi kalau kita membahasnya anak-anak, tetap bahasanya seperti itu. Jadi jangkauan indera yang luas memberi kesempatan untuk meningkatkan kemampuan akal dan pengetahuan yang seluas-luasnya. Selain itu, kegiatan apa sih selain alam? Nah, di sini ada metode kepramukaan yang kedua, yaitu kegiatan menarik dan menantang, membuat suasana belajar dengan tidak merasa bosan, atau metode latihan pramuka siaga yang tercipta ini dengan suasana yang terkemas secara aktif atau aktivitas anak-anak siaga. Jadi kita tidak bisa juga menyamakan kalau anak siaga itu ya tetap dengan menarik dan menantangnya tidak bisa ya kita samakan merangkak atau gendong-gendongan kayak gitu nggak bisa ya. Jadi salah satu contohnya adalah misal kita bermain musang dan ayam dalam sebuah lingkaran. Biasanya kan kalau kakak-kakak itu kalau anak siaga kan biasa lari ya, lari bermain sama teman-temannya. Nah, salah satunya seperti itu. Kemudian menyanyikan lagu-lagu tentang hewan, tentang tumbuhan, kayak gitu. Melewati halang rintang seperti melewati jembatan tongkat sambil membawa gelas berisi air. Kemudian menjelajahi sekitar kampung atau desa dengan mengumpulkan berbagai macam bunga. Sama halnya dengan anak prasiaga sebenarnya. Tapi anak siaga ini lebih diterapkan dengan prinsip di mana kita bisa memberikan pandangan yang sedikit luas. Misal mengenal bau, mengenal warna, mengenal bentuk, dan mengenal jenis-jenis yang sekiranya bisa diteliti oleh mereka. Seperti itu, Kak. Ada yang ditanyakan? Kak, tuh boleh dikasih sini dekat mungkin ya jawabannya. Gimana, Pak? Boleh direspon tadi atas jawabannya Oh dari iya. Ali.
Cukup Terima atau kasih atas jawabannya, Kak. Jadi eh, untuk keterampilan motorik itu emang istilahnya diharuskan di tempat terbuka gitu biar anak-anak lebih eksplorasinya itu lebih leluasa daripada di dalam ruang gitu ya. Iya, Kak, karena kalau semisal kita sendiri saja, orang yang sudah bertahun-tahun, kalau semisal kita di ruangan saja pasti jenuh. 1 jam saja semisal di ruangan ketika kita di kelas, sama ketika anak-anak bermain. Kita ngelihatnya anak-anak bermain itu lebih asik nggak kelihatannya? Iya, ya. Ya, lebih asik kan? Jadi kalau semisal kita bahasanya bukan mengekang, tapi hanya saja kalau kita tidak memperluas wawasan dengan cara apa sih anak-anak siaga ini lebih tertarik kepada apa sih sebenarnya? Nah, kayak gitu. Karena masa-masa mereka itu memang masa-masa untuk bermain. Dari kelas 1 sampai kelas 3 itu memang masa-masa bermain. Nanti kalau sudah kelas 4 dia sudah mulai berpikir, oh bagaimana sih sebenarnya kalau semisal kita kalau anak siaga kelas 1, 2, 3 coba tebak kata ini. Dia pasti mikirnya lama karena itu memang belum waktunya dan itu metode pelatihannya memang berbeda. Seperti itu, Kak. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Ya, sama-sama, Kak. Kak, ini selanjutnya saya juga akan bertanya. Yang mungkin pertanyaan ini adalah mengenai keterlibatan orang tua siswa. Nah, yang saya Ya, baik. tanyakan, bagaimana melibatkan orang tua siswa dalam kegiatan pertemuan siaga untuk meningkatkan dukungan terhadap perkembangan anak tersebut. Jadi, untuk memotivasi seorang orang tua agar memotivasi anaknya agar suka dengan pramuka itu bagaimana, atau dengan metode yang sangat anak sukai atau metode yang menarik minat anak itu, Pak. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih, Kakak. Ini berkaitan dengan orang tua ya. Ini bahasanya keterlibatan orang tua dalam kegiatan pertemuan siaga. Karena mungkin orang tua itu tidak membebaskan 100% kepada anak, karena mungkin anak dirasa kok masih kecil ya untuk melakukan kegiatan kepramukaan. Nah, sebenarnya orang tua yang harus mencari informasi atau menggali informasi kepada pihak sekolah, di mana orang tua harus lebih aktif mencari informasi mengenai pihak sekolah berkaitan dengan ekstra, dapat membantu anak untuk mempersiapkan diri dan untuk memperlibatkan diri anak kepada kegiatan yang positif. Tetapi kebanyakan orang tua sekarang sudah modern ya, karena dulu pramuka itu diwajibkan, kalau sekarang mungkin tidak dianggap wajib, tapi hanya saja bisa dikatakan pramuka tetap wajib di sekolah. Dan mungkin dari beberapa peningkatan daya dukung, sekolah pun juga harus memberikan kepercayaan atau memberikan suatu wawasan kepada orang tua agar memberikan izin kepada anak-anaknya, karena di mana mereka adalah masa-masa emas dan perlu memberi dukungan emosional maupun motivasi terhadap anak. Jadi tetap orang tua tetap terlibat, sekolah juga harus tetap terlibat. Kalau semisal orang tuanya miskomunikasi berkaitan, loh anak saya itu sebenarnya anaknya aktif, kalau semisal di sekolah kok kelihatannya nggak aktif, kenapa? Nah itu yang perlu dicari, keterlibatan orang tuanya di dalam pengasuhan. Bukan kok hanya sekolahnya gimana atau gurunya, nggak seperti itu, tapi daya dukung dari orang tua pun diperlukan. Kemudian untuk memberikan pujian dan aspirasi dapat membantu anak untuk mempersiapkan diri dan memperlihatkan atau melibatkan diri dalam kegiatan yang bersifat aktif di dalam kegiatan kepramukaan, seperti itu, Kak. Kak, terima kasih jawabannya sangat lengkap dan sangat mumpuni. Terima kasih sudah jelas. Ini Ya, teman terima yang lain. kasih, Kak. Baik, terima kasih Kakak. Izinkan saya untuk bertanya mengenai tantangan. Pertanyaannya yaitu, apakah tantangan utama dalam melaksanakan pertemuan siaga di daerah dengan keterbatasan fasilitas? Dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Baik.
Ini berkaitan dengan tantangan utama ya, melakukan pertemuan siaga di daerah dengan keterbatasan fasilitas. Mohon maaf, untuk keterbatasan fasilitas di sini dimaksud fasilitas yang bagaimana, nggih? Seperti tempatnya, Kak, Oke, sekolahnya atau sarana prasarananya. oke, baik. Berkaitan dengan fasilitas. Kalau kakak pikir itu, semisal kakak yang aktif sebagai pembina di dalam sekolah itu, apakah pramuka itu membutuhkan fasilitas yang sangat mewah atau bagaimana menurut kakak? Tidak. Dari kakak sendiri. Nah, ketika ada keterbatasan fasilitas, kita harus mencari inovasi yang lebih luas lagi selaku pembina. Karena di sini kita menggunakan tongkat dan tali saja cukup loh. Ya kan? Kalau kita cari di sekolah nggak ada, berarti kita di luar sekolah. Sama halnya yang tadi ditanyakan oleh Kak Anggun, kita flashback lagi bahwa pada dasarnya kita tidak perlu hanya di lingkungan yang sekiranya hanya di situ saja, tapi bisa di lingkungan di luar sekolah, misal. Terus ada juga materi yang kedua tadi berkaitan dengan kegiatan alam terbuka, tadi juga bisa menjadi salah satu fasilitas di mana anak-anak bisa mengeksplor dirinya dan bisa membuat mereka bahagia. Tanpa fasilitas yang banyak pun, tanpa fasilitas yang besar pun, insya Allah dalam dunia kepramukaan itu lebih simpel ketika kita, oh ternyata di alam terbuka itu ternyata lebih luas ya, tidak hanya ketika kita memikirkan fasilitas, misal kok sekolah nggak punya alat flying fox ya buat bermain anak-anak. Nah, gimana kalau kita nggak punya alat-alat fasilitas yang seperti di perkotaan yang jauh di sana? Berarti kalau semisal seperti itu, semisal anak-anak dibawa ke tempat yang berkebun atau mencari tanaman-tanaman yang bisa dipetik, seperti itu kan bisa. Jadi keterbatasan fasilitas itu bukan salah satu penghalang dan dapat disiasati dengan media lainnya. Contohnya, media pembelajaran sederhana dengan media alam terbuka, dengan metode beberapa menarik dan menantang, menyanyi, tepuk, bersenang-senang. Jadi kalau anak siaga itu sebenarnya lebih simpel. Karena dengan tepuk, bernyanyi saja mereka sudah senang. Jadi kalau kita memikirkan fasilitas, loh sekolah nggak ada fasilitas ini, berarti kalau sekiranya memang belum ada, untuk minggu ini kita menyanyi, terus apa ya, tebak-tebakan, seperti itu, bermain ular tangga, seperti itu kan bisa menjadi salah satu solusi untuk fasilitas yang bisa diraih sederhana, seperti itu kan. Baik, terima kasih Kak Yes. atas jawabannya, Ya, membantu sekali. Terima kasih. terima kasih ya. Baik, Kak Halimah, sekarang saya akan menanyakan tentang wadah pembinaan siaga. Ya, Di sini pertanyaannya, persilakan. bagaimana wadah pembinaan siaga dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan anak-anak zaman sekarang? Seperti itu. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Berkaitan dengan wadah pembinaan pramuka siaga. Wadah pembinaan pramuka siaga, sebenarnya apa sih Kak wadah pembinaan pramuka siaga? Kalau saya boleh menanyakan. Mungkin ada yang bisa Wadah membantu? Oke, saya akan sedikit jelaskan berkaitan dengan wadah pembinaan pramuka siaga. Jadi wadah pembinaan pramuka siaga di sini adalah namanya perindukan siaga. Perindukan siaga adalah tempat berhimpun dari suatu gugus depan pramuka siaga yang idealnya terdiri dari 18 sampai 24 orang. Perindukan siaga dipimpin oleh pembina siaga dan dibantu oleh pembantu pembina siaga. Saya akan sedikit jelaskan kembali
berkaitan dengan wadah pembinaan pramuka siaga ini, sebenarnya kalau semisal, boleh nggak sih kalau siaganya cuma 9, boleh nggak sih cuma 10 anak dari kelas 1 sampai kelas 3, misal. Karena kan posisi sekarang kan banyak ya sekolah-sekolah yang mungkin dari beberapa pelosok itu muridnya cuma 3 dalam satu kelas, 4, kayak gitu kan ada ya. Jadi kita kalau melihat dari idealnya 18 sampai 24 orang, kalau memang sekolah hanya segitu, berarti tetap namanya wadah pembinaan siaga. Pramuka siaga itu anak-anak yang berusia berapa Kak tadi? 7 sampai 7 7 sampai sampai 7 sampai bentar, saya buka kembali. 10 Pak kalau nggak salah. 7 sampai 10 ya. Jadi kalau semisal anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 ya namanya perindukan ya tetap dia kelas 1 sampai kelas 3. Jadi kita melihat dulu dari bahasanya wadah pembinaan pramuka siaga yang dinamakan dengan perindukan siaga yang terdiri dari 18 sampai 24 itu idealnya. Pembinaan siaga dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan anak zaman sekarang. Sebentar ya Kak. Karena bahasanya memang wadah, jadi kalau dinamakan dengan perkembangan teknologi, yaitu sudah paten. Sudah paten bahwa anak siaga itu namanya perindukan. Kalau untuk perkembangan dan kebutuhan zaman anak sekarang, mungkin sama dengan kebutuhan anak zaman dahulu. Pembina yang dapat antusias atau pembina yang memiliki peran penting dalam pramuka siaga ini. Contohnya salah satunya merancang program kegiatan sesuai dengan kebutuhan pramuka siaga, bergiat memberikan dukungan, memberikan bimbingan dan bantuan kepada siaga, melaksanakan kebijakan gerakan pramuka. Contoh-contohnya perkembangannya seperti itu Kak untuk anak zaman sekarang. Apalagi anak zaman sekarang beda ya sama anak zaman dulu. Kalau anak zaman sekarang itu pola pendidikan kepramukaannya sedikit tergolong harus ekstra sabar karena moral pramuka sejak dini disesuaikan dengan Pancasila. Secara filosofi, pramuka siaga melambangkan masa perjuangan bangsa Indonesia. Jadi kalau anak-anak siaga itu ya tetap sama halnya dengan anak zaman dulu, tapi bedanya karena sekarang teknologi sudah mulai berkembang, jadi penyesuaiannya semisal kita bisa menggunakan alat telekomunikasi, misal pakai seperti hari ini bisa pakai Zoom kegiatannya, atau bisa pakai misal tebak gambar yang bersifat kita menggunakan media, misal salah satunya biasanya kita menggunakan media Canva, PowerPoint, atau kita bisa melihat video-video yang bisa ditampilkan di layar seperti itu Kak. Oke, baik. Terima kasih Kakak Halimah atas jawabannya. Silakan untuk teman saya selanjutnya. Bersilakan. Ya, selanjutnya saya Kak izin bertanya, apa kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih pembina untuk kegiatan pramuka siaga agar sesuai dengan kebutuhan anak, dan bagaimana cara menilai keberhasilan wadah pembinaan siaga dalam mencapai tujuan pendidikan pramuka. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Ini kriteria kakak-kakak ya. Maksudnya kayak gini ya, apa kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih pembina
untuk kegiatan pramuka siaga agar sesuai dengan kebutuhan anak. Sekarang ada yang usianya lebih dari 21 tahun? Semuanya Atau kayaknya Enggak, Kak. lebih Kayaknya dari semuanya. 21 deh, Kak. Semuanya dulu. baik, mohon maaf. Jadi namanya sistem kepembinaan pastinya kita harus sudah KMD ya, Kak. Minimal. Minimal kita sudah KMD. Kalau belum KMD itu biasanya dinamakan sebagai pembantu pembina. Jadi kriterianya salah satunya adalah memiliki keteladanan, kedisiplinan, kepemimpinan, tokoh sebagai pelopor, terus memiliki surahat bina dasar, biasanya SHBD yang masih berlaku. Jadi kalau semisal mau berkelanjutan 1 tahun saat ini saya sudah KMD, tahun depan apakah sudah bisa? Sebenarnya kita harus menunggu 2 tahun dulu dan harus menyelesaikan narakarya. Tapi kalau semisal memang ada peluang atau usianya, misal KML usianya minimal 24 semisal. Nah, itu kalau semisal sudah bisa belajar KML, belajar seperti kakak-kakaknya pada saat ini, kesempatannya sangat luar biasa karena pembina-pembina yang ada di gugus depan ini kebanyakan, semoga untuk kakak-kakak semuanya tidak hanya karena kita mencari KML, KMD-nya saja, tapi keteladanan, kepemimpinan sebagai tokoh-tokoh yang bisa mempelopori kepramukaan. Terus juga kalau usianya lebih dari 21 tahun biasanya kalau sudah KMD itu memiliki tanda kecakapan khusus untuk pramuka siaga minimal 4 macam dari masing-masing bidang kecakapan. Tapi mungkin karena dulu dari masa ke masa mungkin kita baru tahu ya TKK itu apa sih? Terus SKU itu apa sih? SKK itu apa sih? Mungkin dari KMD ya kita tahunya itu apa gitu. Jadi kalau sekarang sudah tahu, oh TKK itu tanda kecakapan khusus. Kalau bisa diberikan kepada anak-anak sebagai misal TKK itu modelnya seperti apa? Misal dia bisa membaca Quran, terus dia bisa misal berenang, atau dia bisa sudah melakukan perlombaan-perlombaan yang tingkatnya di kabupaten, di kecamatan, itu bisa diberikan TKK atau tanda kecakapan khusus untuk adik-adiknya. Terus dapat menunjukkan karya atau minimal 3 macam. Dari kakak-kakak sudah punya karya belum? Belum, Kak. Oh, belum. Ya, sebenarnya hal-hal seperti ini biasanya di narakarya yang sudah kakak-kakak lakukan atau narakarya yang KMD kemarin sebenarnya harusnya sudah. Karena itu merupakan hasil dari awal kalian menuju KML. Terus pernah mengikuti pertemuan pramuka siaga di kuartirnya. Ini sudah memiliki kuartir masing-masing apa belum? Kurang tahu ya, Kak. Belum Soalnya lupa. terjun ke ini juga, Kak. Gimana? Akhir cabang. Sudah terjun di kuartir cabang? Belum, Kak. Belum masuk ke SD Oh, soalnya. Fresh graduate, Kak. sebenarnya kuartir itu ada beberapa ya Kak, ada kuartir daerah itu biasanya di Jawa Timur, kalau kuartir cabang itu di daerah kabupatennya, kalau kuartir ranting itu di rantingnya masing-masing. Kalau Kakak itu biasanya utusan dari gugus depan namanya nggih. Kalau semisal dari utusan dari gugus depan itu setiap Kakak itu memiliki tempat atau naungan di mana salah satunya adalah sekolah seperti itu. Terus mengikuti perkemahan 1 hari. Ini kakak-kakaknya udah kemah apa belum KML? Eh, mau, Kak, besok hari Sabtu kita Baru mulai. Hari Sabtu. besok hari itu Oh, hari Sabtu. Berapa hari, Kak? 3 hari 2 Tiga. malam. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam, ya. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip dalam kepramukaan. Apakah kakak-kakaknya memang sudah belajar kepramukaan dari kecil? Atau dari siaga, apakah sudah pernah ada yang terjun? Misal, Kak saya sudah pernah ikut
Kalau siaga itu namanya pesta siaga. Kak, saya sudah pernah ikut lomba-lomba yang berkaitan dengan anak siaga. Kadang banyak pembina yang tidak tahu apa sih perbedaannya siaga sama penggalang, sedangkan itu dalam satu naungan ya, misal dalam satu gugus depan. Kalau kita belum menuju KML itu memang susah karena di KMD kita hanya secara garis umumnya saja. Kalau di KML kita sudah ada plotting ya Kak, namanya plotting. Oh, saya di Pramuka di SD bagian siaga saja Kak, Pramuka SD bagian penggalang. Nanti di SMP pasti namanya penggalang. Nanti kalau di penegak namanya di SMK, di SMA itu namanya penegak. Nanti ada lagi pandega kayak gitu Pak. Jadi di sini ada pertanyaan yang sedikit menculik respon dari beberapa bagaimana cara menilai keberhasilan wadah pembinaan siaga. Tergantung pada pembinanya. Tergantung pada pembinanya. Di bahasa di sini karena pembina siaga itu harus lebih memiliki kesabaran yang tinggi, motivasi yang tinggi. Baik, jadi sedikit mengulik ya, atau sedikit bercerita sebenarnya keberhasilan wadah pembinaan siaga dalam mencapai tujuan pendidikan kepramukaan. Semua tergantung pada pembinanya, bagaimana kreatif dari pembinanya, dari antusias pembinanya, karena walaupun semaksimal mungkin dari anak sudah nekat untuk pramuka, tapi kalau pembinanya tidak ada ketertarikan dengan apa ya namanya, pasti bahasanya gini, gitu aja deh, itu bahasanya. Yang sedikit saya sering sharing sama teman-teman saya yang ada di SD khususnya, karena saya juga di penegak iya, di siaga iya, di penggalang iya. Jadi kalau pembina SD itu udah gini aja Mbak, gak apa-apa kayak gitu. Jadi kalau bisa ya pembinanya yang menjadi salah satu pemicu. Dari Pacitan sendiri ya, Pacitan sendiri itu pelatih dari golongan siaga itu sudah sepuh-sepuh, sudah berusia sekitar 50 60-an. Karena kenapa? Beliau-beliaunya itu memang pertama sabar, kedua ikhlas, kemudian yang ketiga itu motivasi untuk bergiat di dalam kepramukaan itu besar. Selain itu dari mereka sendiri mungkin pengalamannya lebih banyak juga. Tapi kalau untuk pembina di Penggalang maupun di Pega itu sedikit banyak di seusia saya sudah ada. Tapi kalau untuk siaga itu paling banyak yang sudah memiliki keterampilan atau kesabaran yang lebih ekstra kayak gitu. Apalagi mungkin dari saya sendiri ini udah generasi Z ya. Jadi kalau generasi Z itu mikirnya udah gini aja deh, atau sabarku setipis tisu gitu, bahasanya kayak gitu kan biasa dilontarkan ya kan. Jadi kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya anak siaga itu memang harus ekstra sabar gitu Kak. Jadi keberhasilan dalam wadah pembinaan siaga itu dan tujuannya itu yang pertama adalah pembinanya. Dah, itu tok. Ya, Ada lagi? terima kasih Kak Bima. Ya, sama-sama Kak. Ada lagi pertanyaan mungkin? Baik, terima kasih Kak Halimah. Saya mau bertanya mengenai sejauh mana kerjasama antara sekolah, masyarakat, dan organisasi pramuka dalam mendukung pembinaan di siaga. Terima kasih. Baik, di sini kita bukan mengulik tentang pembinanya ya, tapi pembinaan siaganya. Sejauh mana kerjasama antar sekolah, masyarakat, dan organisasi pramuka dalam mendukung pembinaan di siaga. Kerjasama kalau ini menceritakan tentang keseluruhan apa tentang di gugus depan nih enaknya? Mungkin di gugus depan aja deh Kak, yang lebih sempit dulu gitu ya. Oh ya, oke. Baik, menurut dari beberapa pengalaman ya,
kerjasama antar sekolah, masyarakat, dan organisasi pramuka itu sangat luar biasa. Apalagi kalau berkaitan dengan masyarakat khususnya. Masyarakat itu melihat kalau misal ada anak pramuka mau lewat, kalau di Siaga kan belum ada ya namanya penjelajahan, mungkin bermain di lapangan atau seperti yang kegiatan yang berkaitan dengan menarik dan menantang, seperti halnya pesta siaga. Kalau masyarakat secara luas itu melihatnya pramuka itu asik, pertama. Yang kedua, membangun karakter dari anaknya sendiri. Terus organisasi pramuka juga menjadi salah satu pelopornya, semisal di Parti Ranting, di Gugus Depan. Nah, organisasi-organisasi pramuka seperti halnya itu kan juga memiliki daya dukung yang sangat luar biasa. Memberikan salah satunya itu tadi wadah pembinaan, entah itu melalui kursus mahir dasar untuk pembina, mahir latihan untuk pembina berkelanjutan untuk pembina juga. Selain itu untuk anak-anak siaga juga ada beberapa perlombaan seperti pesta siaga, misal membaca Quran, terus menyanyi, terus menggunakan alat musik atau menari dan lain-lain sebagainya. Jadi kerjasama antar sekolah, masyarakat, dan organisasi pramuka itu baik terjalin selama ini dan mendukung kontribusi karena kebanyakan pembina dari pembinaan siaga itu insya Allah sudah memiliki mahir dasar maupun mahir lanjutan. Jadi untuk sekolah yang ditempati dalam kepramukaan itu, karena walaupun dalam tanda kutip semoga untuk pramuka tahun ini diwajibkan, karena dirasa karakter anak itu terbentuk semenjak mereka belajar di kepramukaan. Kalau menurut dari pihak saya, selaku bukan karena saya hanya pembina, tapi selaku saya pelaku di sini, saya juga ikut siaga dulu di SD, saya juga ikut penggalang di SMP, di SD juga ikut sampai penegak, sampai pandega, sampai kegiatan menjadi pembina. Jadi kayak oh beda ya ternyata anak-anak yang memiliki karakter memang anak-anak pramuka dan bukan anak pramuka. Jadi sejauh kerjasamanya sangat luar biasa dan mendukung pembinaan siaga. Karena mungkin motorik dari anak berawal dari siaga. Seperti itu, Kak. Terima kasih Kak Halimah atas penjelasannya. Ya, sama-sama, Kak. Udah? Ada yang mau bercerita? Bercerita apa? Ini sudah memiliki tempat masing-masing apa belum? Maksudnya sekolah masing-masing apa memang masih dalam tahap PPG? Masih dalam tahap PPG sih Kak ini. Ya, semoga kakak mendapatkan tempat atau sekolah yang diinginkan dan memiliki pramuka yang sangat luar biasa ya, biar bisa mengembangkan kepramukaannya. Amin. Sepertinya untuk pertanyaan dari rekan-rekan dan saya juga sudah cukup ya Kak, sudah cukup kompleks, sudah Kakak menceritakan sedikit banyak juga berdasarkan pengalaman ya, jadi kita kurang lebih tahulah seperti apa gambarannya ketika di lapangan itu nanti. Iya Kak. Iya Kak Anggun, terima kasih atas kesempatannya juga bertemu dengan teman-teman juga. Semoga PPG-nya lancar dan saya menyusul. Amin. Amin.